Berbagai kontroversi muncul setelah KZ-8501 diketahui berakhir di Selat Karimata. Benarkah pesawat mengalami aerodynamic stall? Pak Dudi, berdasarkan data yang Anda kumpulkan, apa analisa sementara Anda mengenai penyebab jatuhnya KZ-8501? Ya, semuanya bermula dari pemicuan, dan picuannya itu adalah waktu dia minta bergeser, ya. Karena apa? Dia bergeser posisi dan minta naik ke atas. Karena di depan radarnya mengatakan di depan dia itu ada halangan. Yaitu objeknya itu adalah awan cumulonimbus atau CB. Dia ingin menghindari, memang harus dihindari awan ini, yang bahaya untuk penerbangan. Karena di dalamnya itu mengandung ada arus updraft sama downdraft. Kalau dia masuk ke dalam samping itu juga ada banyak halilintar di situ, petir. Nah, itu mesti dihindari. Kalau dia masuk, dia pasti atau dia disedot naik ke atas atau dia dihempaskan ke bawah, langsung ke laut kalau dalam ini. Nah, dan itu tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Nah, makanya saya bilang ini dia relatif intact ya, jadi masih utuh gitu waktu dia mendarat ini akhirnya gitu. Entah bagaimana waktu dia sudah keluar berubah ini waktu minta sama ATC terbang menggeser dan juga dia dikasih dari untuk ATC naik ke 34 bukan 38 yang dia minta. Disitulah detik-detik yang terjadi. Saya nggak tahu. Dari 32.000 ke 34.000, menurut Anda ketika dia mencoba untuk meningkatkan altitude ketinggian dari pesawat itu, apa yang terjadi, Pak Budi? Kemungkinan ya juga disebutin juga Pak Yusman juga udah cerita sama Anda, saya juga lihat juga ada kemungkinan dia kehilangan gaya. Dia terjadi stall. Waktu dia stall begini, dia ingin kembali terbang level. Nah, di situ perjuangannya dia. Saya nggak tahu bagaimana itunya sifat dia terbangnya waktu itu untuk stall kembali untuk terbang level, tapi dia bisa kelihatannya dia bisa mendarat dengan selamat di atas air, ditching. Nah, segitu dia bisa berhasil. Waktu dia kehilangan itu, dia mau recovery, itu pasti ada beberapa halangan yang terjadi. Ya, bukan itu ada gaya bumi mungkin setengah G itu apa ya, itu tarikan bumi, sehingga itu ada beberapa ya kalau orang awam tuh bisa juga kehilangan kesadaran untuk sementara atau juga pusing-pusing gitu ya. Itu pasti terjadi. Nah, menurut Anda Kapten Irianto melihat kemampuannya dia juga sebagai fighter pilot berhasil keluar dari aerodynamic stall itu, dan Anda juga memiliki analisa sementara pesawat berhasil mendarat di atas ditching atau mendarat di atas laut karena emergency exit door yang ditemukan dengan utuh, itu masih utuh dan ELT atau emergency locator transmitter yang tidak teraktivasi. Ya, karena tidak ada impact. Itu akan terjadi kalau ada impact. Taruh tadi yang saya sebutin, dia taruh dihempaskan oleh downdraft ya. Itu pasti dia hujan begini, itu aktivasi langsung tuh alat ELT. Ya, itulah jawaban kenapa waktu hari pertama supersonic itu alat, kenapa tidak bekerja. Mungkin itu adalah jawabannya. Tapi jawaban yang berikutnya yang belum terjawab sampai detik ini adalah ULB, underwater locator beacon. Itu harus bekerja kalau udah kena air. Nah, ini tidak sama sekali. Tidak ada kapal atau signal yang bisa diambil atau pesawat terbang yang bisa menerima sinyal dari beacon ini, ULB. Apa artinya? Ya, macam-macam. Bisa juga emang itu rusak, kelewatan mungkin waktu perawatan. Pemeriksaan. Ya, waktu masuk perawatan bulan November, mungkin baterainya sudah out, expired itu ya. Itu bisa terjadi. Itu baru kita tahu nanti kalau sudah diituin. Ini semuanya duga-dugaan ya. Kita ini dasarnya tidak ada dasar yang kuat ya, tapi kita bisa dapat dari black box. Pak Dudi, Kementerian Perhubungan menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan manajemen AirAsia. Bukan hanya mereka terlambat untuk mengambil laporan cuaca pada pagi hari itu, namun ditemukan hari itu mereka sebetulnya tidak memiliki izin untuk terbang dari Surabaya ke Singapura. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Saya kira dia nggak akan terbang sembarangan begitu ya, atau ya off ini nggak ada izin begitu dia terbang, tidak. Itu semuanya sudah diatur demikian rupa. Dia memang dapat izin untuk terbang hari Senin, Selasa kalau nggak salah,
terus Kamis sama Sabtu. Sebelumnya dia memang sampai hari Minggu juga ada pernah, tapi itu tidak lagi. Nah, waktu dia mau terbang ke sana dia pasti kasih tahu otoritas. Dia ada planning untuk terbang. Dia minta izin untuk ini bisa menerbangkan rute ini pada hari itu. Diberi gitu. Kalau diberi itu siapa yang salah? Kembali lagi. Berarti ada pihak pemerintah yang memberi izin juga. Karena tidak mungkin AirAsia serta-merta menerbangkan penerbangan ini. Nggak bisa begitu saja. Dan juga dia mesti dapat izin dari yang tujuan Singapura. Singapura akan tanya, Anda mau datang sini jam berapa? Pada hari itu. Jadi tidak segitu mudah gitu bisa terbangin lagi seperti kita naik mobil, kita ambil dari garasi terus kita berangkat kemana gitu, nggak bisa. Apakah ini tergolong pelanggaran berat, Pak Dudi? Ya kalau emang tidak ada izin emang juga termasuk pelanggaran berat. Tapi saya tidak salahkan AirAsia juga. Saya salahkan dua-duanya. Jangan-jangan ini sering dipraktekkan oleh maskapai lain juga? Justru itu yang kita ini sekarang mungkin akan terkuak lagi. Mungkin ada juga yang lakukan praktek ini seperti ini. Nah, jadi hikmahnya dari kejadian ini adalah salah satu diantaranya itu. Kita ketahui sesuatu yang ini menyimpang dalam birokrasi kita, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya. Bila pada kenyataannya nanti saat diinvestigasi terbukti AirAsia melakukan sejumlah pelanggaran ini, apa yang bisa dituntut oleh publik kepada maskapai mengingat korbannya ini banyak sekali? Ya, saya kira salah satu diantaranya bukan hanya kepada airline, kepada otoritas juga dong. Otoritas bertanggung jawab, bukan airline-nya hanya. Otoritas juga bertanggung jawab. Nggak bisa dia lepas tangan begitu saja. Dia nggak akan terbang kalau nggak ada izin. Saya yakin juga tadi disebutin bahwa beredar ini mengenai weather, ya, cuacanya. BMKG katanya baru minta jam 7 gitu, sudah terjadi berapa jam kemudian. Saya kira nggak begitu ya. Jadi sebelum pesawat terbang, di operation room itu berkumpul semuanya kru yang akan terbang ini pesawat rute ini. Nah, dia akan membrief, di dalamnya itu ada dokumen. Salah satu dokumen yaitu mengenai cuaca. Jadi menurut Anda, kapten dan cabin crew sudah berangkat dengan informasi penuh mengenai cuaca yang akan dihadapi? Ya benar. Pak Dudi, sekarang publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya aman nggak sih naik pesawat? Ada 1.000 penerbangan setiap hari di Indonesia. 7 tahun terakhir yang saya amati, kecelakaan yang fatal itu bisa dihitung sama jari. Nggak lebih dari 10. Transportasi udara adalah alat transportasi yang paling aman. Karena Anda nggak lihat ada kecelakaan tiap hari. Itu indikator, jadi nggak usah takut sama ini, terbang terus. Itu paling, karena semuanya diawasi. Sampai yang kecil juga di ini mesti ada sertifikat. Pak Dudi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama Expose. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Dudi Sudibyo, pengamat penerbangan. Saya Amanda Cirinta untuk Expose.